Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi dengan saya Bro Strip. Jadi kali ini kita buat konten video apa ya? Mau sharing-sharing cara buat vlog bike sepeda saya selama ini dan apa saja yang saya gunakan. Oke bosku, kita goeskan dulu. Oke, di video kali ini saya akan sharing-sharing bagaimana cara membuat video vlog dan apa saja yang harus diperlukan untuk video vlog tersebut di sepeda saya. Oke bosku. Jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana saya mengambil angle yang baik untuk di vlog sepeda saya. Yang pertama, mengganggunya. Oke. Yang pertama saya akan bahas mengenai equipment. Equipment yang saya gunakan yaitu ini dia. Dari sudut kanan, jeng. Ya, ini dia Xiaomi Action Cam. Saya gunakan Xiaomi Action Cam ini dengan budget saya belinya tidak murah bosku, tidak murah lagi, maksudnya tidak mahal bosku. Jadi equipment pertama saya yaitu Yicam. Yang saya gunakan ini adalah Yicam merek yang standarnya bosku, yang pertama kali muncul dan ini masih worth it di 2021. Action Cam Xiaomi Y. Ini Yicam Xiaomi, dari Xiaomi Action Cam-nya. Ini tanpa layar monitornya. Oke bosku, ini harganya saya beli dengan budget ini second. Saya belinya di kisaran 200.000 bosku dan saya sudah preteli. Kemarin saya mau buat ini apa namanya, untuk mic eksternal, cuman ada kendala di solder jadi tidak berfungsi dengan baik, jadi saya tambah ini. Ini saya gunakan vlognya untuk biasa saya gunakan di sepeda dan pakai strap. Nah, strapnya yang mana ini? Alat selanjutnya. Nah, ini. Jadi alat yang saya gunakan selanjutnya yaitu equipmentnya, yaitu strap yang berfungsi untuk menghandle atau saya gunakan untuk di dada untuk mengambil video seperti ini bosku. Jadi itu diambil dengan Xiaomi Cam dengan strap di dada. Saya gunakan ini Xiaomi Cam di tahun 2021, masih worth juga bosku. Ini bosku alatnya, ini equipment selanjutnya itu strap untuk action cam. Ini bisa juga untuk HP tapi ada mounting tersendirinya. Jadi ini saya gunakan ketika saya vlog dengan sepeda dan di cara penggunaannya simple saja bosku. Cuman seperti digunakan seperti rompi. Oke, cara penggunaannya seperti ini. Saya praktekkan dulu. Nah, cukup begini. Nah, cukup simpel dan kita pasang action cam. Oke, sini. Nah, cara penggunaannya simpel sekali bosku, cuma sini. Nah, video-video yang saya gunakan, ambil footage yang saya ambil menggunakan strap ini, itu seperti ini bosku. Selanjutnya equipment yang saya gunakan itu equipment yang saya pakai sekarang ngerekam, yaitu kamera Canon M6 mirrorless. Ini yang saya gunakan ketika ngevlog pakai tangan begini bosku. Jadi kebayang beratnya, bukan berat sih, lumayan ringannya. Jadi kebayang teman-teman saat saya ngevlog gini. Halo. Nah, videonya seperti ini bosku. Cara pengambilan gambarnya seperti ini. Kendalanya ketika menggunakan mirrorless kamera Canon ini itu pasti ada shake-nya, kurang stabil untuk pengambilan gambarnya bosku. Oke, tips yang pertama saya gunakan yaitu saya memasang mounting di handlebar untuk sepeda. Nah, seperti ini handlebarnya, saya pasang mount di situ. Ini mountnya fleksibel bosku, bisa kita gunakan atau arahkan kemana kita gunakan. Bisa kita switch ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Dan kita bisa putar, arahkan si action cam ini sesuai dengan keinginan kita. Cuman kendalanya adalah ketika kita menggunakan dan mengarahkan ke kiri, ke kanan, atau bawah, ke atas, itu dapat merusak bar tape kita bosku. Jadi itu kendalanya bos. Yang kedua, saya biasanya ngevlog pakai M6 ini dengan handout, dengan tangan, menggunakan tangan. Itu resikonya lumayan
berbahaya bosku. Kenapa lumayan berbahaya? Jadi ketika kita melaju menggunakan, kita ngeplok sambil memegang kamera ini, jadi otomatis satu tangan kita akan memegang handlebar, dan kekuatan untuk mengontrolnya itu berkurang bosku, berkurang. Resiko ketemu Tuhan itu sangat berpeluang besar untuk ketemu. Oke, jadi untuk merekam atau ngeplok sambil megang kamera saat bersepeda itu, saya sarankan cukup berhati-hati bosku, cukup berhati-hati. Saya biasanya ngerekam, ngeplok itu sambil megang kamera itu di saat jalan sepi dan kondisi memungkinkan untuk ngeplok tersebut, seperti jalannya rata dan tidak terlalu ramai pengendara. Oke, itu bosku. Kemudian kekurangannya ketika kita mengambil vlog dengan hangout menggunakan kamera seperti ini, yaitu menggunakan dengan teknik seperti ini, itu shake bosku, goyang-goyang seperti ini. Nah, seperti itu goyang-goyangnya. Tapi masih mending bosku. Itu tergantung dari teknik kita memegang kamera dan tangan kita sebagai stabilizer. Oke. Selanjutnya, saya menggunakan strap yang equipment yang pertama saya gunakan tadi, strap di dada. Saya gunakan strap di dada. Hasilnya sangat bagus bosku. Walaupun sagging atau walaupun kita di berbatuan, seperti saya ngeplok baik belusukan seperti video ini, itu hasilnya lumayan bagus bosku. Walaupun shake-nya beberapa, tapi cuman ada titik fokusnya, bukan titik fokus, jadi ada fokus yang bisa kita lihat perlahan. Jadi shake-nya itu teratasi dengan fokus yang ada di video tersebut bosku. Jadi shake-nya tidak terlalu kentara. Jadi itu sih tipsnya dari saya membuat vlog sepeda. Jadi ada equipment-nya kita gunakan itu. Nah, yang biasanya juga ketika saya sepedahan itu sama teman-teman, biasanya ngesepeda sama teman itu, saya biasanya ngebut pertama untuk ngambil angle seperti ini. Jadi saya ngebut, saya mendahului teman-teman semua dulu, kemudian beberapa sejauh mungkin. Setelah itu menunggu dan merekamnya menggunakan kamera Canon. Di bawah, angle di bawah seperti ini, angle di atas, dan beberapa angle yang kita bisa gunakan. Capek pasti bosku. Lumayan capek. Jadi buat ngeplok sepeda itu lumayan capek bosku, apalagi kita mengambilnya angle dari depan. Ketika teman-teman bersepeda itu kita ambil angle-nya dari depan ketika dia bersepeda lewat, dan dari belakang seperti ini bosku. Itu kita buru waktunya, buru timingnya, lumayan sulit dan lumayan membuat capek bosku. Tapi itulah harga yang dibuat untuk membuat sebuah video bosku. Susahnya di situ bosku. Susah. Oke bosku, jadi itu sharing saya menggunakan pengalaman saya membuat vlog sepeda atau vlog bike yang selama saya gunakan ini, yang mulai dari equipment yang saya gunakan dari mirrorless M6, Xiaomi, dan strap, serta satu lagi, saya menggunakan biasanya pakai mic eksternal dari bosku. Saya gunakan ini. Oke, toke dulu. Iklan sebentar dulu. Oke bosku, jadi itu beberapa tips saya dalam membuat vlog sepeda yang saya gunakan, yang saya buat selama ini. Videonya sudah di YouTube bosku. Jika ada pertanyaan, tolong berkomentar di bawah kolom komentar. Jika ada mau curhat, tolong jangan ke cewek yang lain. Sorry bosku, salah. Oke,
Jangan lupa like, subscribe, dan komen kita mau buat video apa selanjutnya. Oke bosku, jadi sharing-sharing mengenai pembuatan vlog, tips-tips buat vlog baik, dan equipment apa yang saya gunakan, serta angle up bagaimana saya membuat video tersebut. Saya pakai menaruh kameranya di mana dan membuat angle-nya di mana. Oke bosku. Oh, saya lupa. Bagaimana proses editingnya? Jadi saya menggunakan editingnya itu bukan equipment mahal seperti ini bosku. Bukan juga menggunakan laptop seperti ini. Tapi saya menggunakan ini bosku. Ya, saya hanya menggunakan HP dan menggunakan aplikasi Android, yaitu KineMaster. Jadi nguploadnya itu, ngeditnya itu pakai HP dan menggunakan aplikasi KineMaster. Kita bukan sultan bosku, cuman kita harus memulai dulu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ngupload dengan alat seadanya, jangan nunggu equipment mahal dulu baru bertindak. Intinya itu bosku. Saya buat vlog dan beberapa video sebelumnya, sebelum saya menggunakan kamera mirrorless ini dan Xiaomi Y, saya menggunakan beberapa part dulu. Saya ingat saya masih menggunakan ini bosku. Saya pernah menggunakan vlog menggunakan kamera ini Kogan dengan layarnya segini. Ini masih berfungsi, tapi saya sudah jarang menggunakan karena ada Xiaomi Y. Jadi buat teman-teman yang mau buat vlog sepeda, bisa gunakan equipment HP juga bisa, pakai gunakan strap tadi. Oke. Terima kasih bosku. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Guys kan.